Dikabarkan Rusia dengan tegas menyalahkan Ukraina dengan sekutu baratnya di balik serangan para ekstremis ISIS-K di Moskow. Pasalnya, setelah para ekstremis tersebut melakukan penyerangan, 11 orang anggota ISIS-K dikabarkan kabur ke arah negara Ukraina. Tentunya hal ini membuat Rusia cukup yakin bahwa Ukraina dan sekutu baratnya lah yang menjadi dalang dari serangan brutal itu. Hal terburuk yang paling dikhawatirkan oleh Ukraina tentu pembalasan berkali-kali lipat dari Rusia. Pasalnya, Vladimir Putin selaku presiden dari Rusia menegaskan, jika negaranya berjanji akan membalas dalang dari semua serangan mematikan tersebut. Nah, dengan tuduhan pihak Rusia ke Ukraina membuat negara itu harus mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan dilakukan oleh Rusia. Salah satunya adalah memperkuat pertahanan perbatasan wilayah di sektor daratnya. Jika berbicara pertahanan darat, Ukraina terbilang cukup kuat. Ukraina pernah dikirimkan 31 unit tank tempur utama M1 Abrams milik Amerika Serikat. Apalagi beberapa pihak menyebutkan jika M1 Abrams merupakan tank terbaik di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah klaim tersebut memang benar sehingga membuat pertahanan darat Ukraina menjadi lebih kuat? Sebelum menjawab pertanyaan itu, fakta lapangan menyebutkan jika setidaknya kurang lebih ratusan unit tank Abrams yang tercatat pernah dikalahkan. Meskipun tidak ada angka pasti, tapi fakta tersebut membuktikan bahwa klaim tank Abrams sebagai tank terbaik di dunia nggak sepenuhnya benar. Pasalnya dengan jumlah tank Abrams yang sudah dihancurkan menunjukkan jika tank kebanggaan Amerika ini juga memiliki kelemahan. Seperti yang kita ketahui, kalau tank Abrams pertama kali digunakan di tahun 1980. Pada saat itu, tank buatan Amerika ini masih tidak begitu berpengaruh hingga mendapatkan julukan sebagai tank terbaik di dunia. Pasalnya di zaman itu, tank Abrams masih menggunakan meriam berukuran kaliber 152 mm. Meskipun ukurannya cukup besar, tapi kinerja meriam ini lebih buruk dibandingkan dengan meriam-meriam berukuran kaliber 120 mm maupun 125 mm. Selain itu, dengan meriam utama sebesar itu, membuat tank Abrams memiliki tingkat akurasi tembakan yang sangat rendah. Selain itu, sejak dulu hingga sekarang, tank Abrams masih berkutat dengan kelemahannya yaitu jangkauan operasionalnya. Soalnya pada saat lahirnya M1 Abrams, Jerman sudah mengembangkan mesin diesel bertenaga 1.500 horsepower yang sangat cocok untuk disematkan ke dalam rancangan tank. Namun, alih-alih menggunakan mesin diesel dari Jerman, Amerika lebih memilih menggunakan mesin turbin multi bahan bakar bernama Honeywell AGT 1500. Terus apa kelemahan dari mesin turbin ini? Satu yang pasti adalah penggunaan mesin turbin pada tank Abrams terbilang sangat mahal. Tidak hanya mahal, tapi juga mengonsumsi bahan bakar yang cukup besar. Pasalnya jika dibandingkan dengan mesin diesel milik Jerman, penggunaan mesin turbin pada tank Abrams jauh lebih boros. Dengan kata lain, pengoperasian tank milik Amerika ini membutuhkan biaya yang lebih besar akibat penggunaan bahan bakar yang lebih besar pula. Nggak cuma itu aja, dengan penggunaan bahan bakar yang lebih boros membuat jangkauan operasional tank Abrams tidak begitu jauh. Terbukti, tank ini hanya mampu beroperasi sejauh 425 km untuk di jalan raya dan di jalur off-road sejauh 150 hingga 200 km. Tentu dengan jangkauan operasional sependek itu membuat para pasukan sulit untuk mengatur taktik di medan pertempuran. Part of my tank break today, so you have to learn how to fight through it and how to interact. Meskipun konsumsi bahan bakar yang sangat boros, tank Abrams hanya menggunakan tangki bahan bakar sebesar 504,4 galon atau sekitar 1.909 liter. Makanya nggak heran kalau jangkauan operasionalnya nggak begitu jauh.
Bisa dibayangkan, dengan jarak tempuh 1 mil, tank Abrams membutuhkan 2 galon bahan bakar. Tidak hanya itu, untuk menghidupkan mesin turbin dari tank ini aja membutuhkan 10 galon bahan bakar. Bahkan, tank buatan Amerika ini membutuhkan 1 galon bahan bakar untuk 6 menit pemanasan mesin. Tapi di balik itu semua, penggunaan mesin turbin memberikan tenaga lebih besar pada tank Abrams. Tapi terkait mesin turbin hanyalah segelintir kelemahan dari tank ini. Pasalnya di awal lahirnya M1 Abrams, Amerika sama sekali tidak memperhatikan fasilitas yang diberikan kepada komandan pada tanknya ini. Itu karena pada masa tersebut M1 Abrams tidak memiliki teleskop untuk melihat pada malam hari. Hal ini membuat sang kapten kesulitan atau bahkan buta untuk mengobservasi medan perang di malam hari. Padahal di era tersebut, tank-tank milik Uni Soviet dan juga Jerman sudah diberikan fitur penglihatan malam untuk sang kapten.